Selamat malam sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kita bertemu dalam acara Night Call bersama dengan saya, Pendeta Nurmala Bruginting. Kita pada malam hari ini sebelum kita beristirahat atau juga mungkin melanjutkan beberapa aktivitas kita yang lain, mari kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 20 sampai dengan ayat 21. Sebelumnya, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan memahami firman yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Sepanjang hari ini Bapa, kami telah menyaksikan dan menikmati pemeliharaan-Mu yang sungguh luar biasa. Mulai dari hal-hal yang besar sampai dengan hal-hal yang kecil sekalipun tidak luput dari penyertaan-Mu. Sehingga meskipun hari ini tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kami mau, tetapi berkat Tuhan yang kami saksikan dan rasakan memampukan kami bertahan sampai saat ini. Kini sebelum kami mengistirahatkan tubuh yang Tuhan beri, atau bahkan beberapa di antara kami akan melanjutkan aktivitas atau tanggung jawab kami hari ini, maka kami ingin dihibur, ditemani, dikuatkan dan dituntun oleh firman Tuhan. Kiranya kami yang lemah dan terbatas ini dibimbing oleh Roh Kudus agar kami dimampukan untuk memahami dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Kepadamu Tuhan sumber kekuatan dan pengharapan kami memohon. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 20 sampai dengan ayat 21. 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 21 yang menyatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang dikasih oleh Tuhan, surat Korintus ini merupakan tanggapan dari Paulus mengenai berbagai persoalan yang terjadi di jemaat Korintus pada saat itu. Nah, ada berbagai persoalan, tetapi salah satunya yang terjadi dalam bacaan kita saat ini adalah mengenai sunat dan tidak sunat. Persoalan ini menjadi sangat serius dalam kehidupan berjemaat pada saat itu. Karena bagi orang-orang non-Yahudi, sunat merupakan tindakan yang tidak beradab, atau bahkan juga digolongkan dalam status sosial yang rendah. Nah, sementara di kalangan jemaat Kristen yang Yahudi, sejumlah orang Kristen perdana pada saat itu berpendapat bahwa orang-orang yang mengikut Kristus harus melakukan sunat, termasuk orang-orang yang non-Yahudi. Nah, perbedaan pendapat ini ditanggapi oleh Paulus dengan penegasan bahwa tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Seperti waktu ia dipanggil artinya sebagaimana kondisinya pada saat mengalami pertobatan untuk memilih mengikut Kristus. Jika bertobat dalam kondisi sunat, maka terimalah kondisi itu tanpa harus menghilangkan tanda-tanda sunat agar diterima oleh orang lain. Hal ini mengingat karena pada saat itu beberapa dari mereka yang sudah bersunat berupaya untuk melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan tanda-tanda sunat mereka agar diterima oleh orang-orang non-Yahudi, atau upaya mereka untuk menaikkan status sosial. Ada juga bagi mereka yang melakukan hal itu karena mereka takut mengalami penganiayaan, karena pada saat itu orang-orang Yahudi itu banyak mengalami penganiayaan. Atau bagi mereka yang tidak bersunat, tidak perlu melakukan sunat agar menjadi pengikut Kristus yang sejati, karena keselamatan diperoleh bukan dari sunat, tetapi keselamatan diperoleh oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, tanggapan Paulus ini memberikan suatu sudut pandang baru mengenai penerimaan diri. Bahwa ketika kita memilih mengikut Kristus, maka pertama-tama kita harus melakukan penerimaan diri. Memang sederhana kedengarannya, tetapi tidak sederhana untuk dilakukan. Karena menerima diri berarti kita siap berdamai
dengan segala kelemahan, keterbatasan kita, baik yang ada di masa lalu, di masa kini, atau di masa depan. Sehingga penerimaan diri ini akan membuat relasi kita dengan sesama itu juga berjalan sejahtera. Karena orang-orang yang menerima diri mereka dengan baik akan lebih mudah untuk menghargai keberadaan orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangan yang orang lain miliki. Nah, orang yang sudah melakukan penerimaan dirinya dengan baik ini tidak akan punya waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna bagi dirinya, seperti nyinyir terhadap kehidupan orang lain. Nah, orang-orang yang sudah menerima dirinya gak punya waktu untuk melakukan itu, karena mereka menyadari bahwa mereka pun banyak kurangnya. Orang-orang yang sudah melakukan penerimaan diri dengan baik tidak akan menyindir orang lain di sosial medianya, atau bahkan berkomentar yang jahat, yang buruk tentang orang lain di akun orang lain misalnya. Atau mungkin menghakimi orang lain, mengkritik orang lain habis-habisan, mengeluh, kurang bersyukur karena sibuk membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, iri hati, menyakiti orang lain, atau bahkan menyakiti dirinya sendiri. Orang-orang yang sudah menerima diri dengan baik tidak sempat untuk melakukan hal-hal tersebut. Namun, menerima diri bukan berarti kita menjadi pribadi yang bodoh amat. Jadi agak beda tipis soalnya orang yang menerima diri dengan orang yang mengabaikan perkembangan dirinya. Nah, biasanya orang-orang yang mengabaikan perkembangan dirinya ini suka berlindung di kalimat, saya memang gitu orangnya. Kalau nggak senang, ya sudah, itu urusan Anda. Saya memang gini orangnya, kalau sakit hati ya sudah, itu mungkin Anda aja yang baper, Anda aja yang berlebihan. Ini kalimat orang yang bukan menerima diri, tetapi sangat bodoh amat dengan pertumbuhan dan perkembangan dari dirinya sendiri. Sehingga akan sulit untuk menerima masukan dari orang sekitarnya. Nah, Paulus dalam bacaan ini mengatakan, pergunakanlah kesempatan yang ada untuk mengalami pembebasan. Pembebasan yang dimaksud salah satunya adalah bebas dari perbudakan atau belenggu pikiran dan hawa nafsu yang membuat kita tidak bertumbuh dan tidak berkembang lebih baik. Jadi perbudakan tidak selalu bicara soal kerja paksa, tapi perbudakan juga berbicara tentang bagaimana kita dibelenggu oleh pikiran dan juga hawa nafsu yang membuat kita tidak bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Dan orang-orang yang saya memang gitu orangnya adalah orang-orang yang mengalami perbudakan dari pikiran dan juga hawa nafsunya yang buruk. Nah, oleh karena itu, jika ada kesempatan untuk dibebaskan lewat masukan dari orang lain, maka terimalah dengan sukacita. Atau kesempatan untuk mengalami perubahan lewat firman Tuhan yang didengarkan, maka hayatilah, renungkanlah dengan baik dan lakukan firman Tuhan itu, supaya kita dapat mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang lebih baik. Penerimaan diri menjadi hal yang sangat penting karena orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya mampu menjadi teman bagi orang lain dan juga teman bagi dirinya sendiri, karena merasa tidak perlu bersaing dengan orang lain. Ini adalah ciri-ciri dari orang yang sudah menerima dirinya dengan baik, sehingga tidak akan berusaha untuk menjatuhkan orang lain, atau tidak akan serakah, tidak akan egois mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Jadi sangat penting sebagai orang percaya kita menerima diri kita pertama-tama. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menerima diri kita dengan baik hari ini? Kalau belum, cobalah besok. Semoga ada kesempatan untuk kita diberikan penerimaan diri, pengubahan diri kita menjadi lebih baik lagi. Selamat mencoba, Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita akhiri renungan pada malam hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Mari berdoa.
Bapa yang baik, menutup hari ini, ajarkan kami menerima setiap diri kami dengan segala kondisi yang kami hadapi. Dalam kondisi sakit, baik secara fisik ataupun mental, dalam kondisi kekurangan secara ekonomi, dalam kondisi pencarian jati diri, dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis, dalam kondisi tertinggal dari orang-orang di sekitar kami, dalam kondisi tertekan atas berbagai tuntutan, masalah atau tanggung jawab yang harus diselesaikan, dalam kondisi kelaparan dan bahkan terdampak bencana alam, dalam berbagai kondisi apapun yang kami alami dalam hidup kami pada saat ini. Ajarkan kami Bapa untuk menerima diri kami, menerima bahwa memang kami lemah, kami rapuh, tidak berdaya dan juga terbatas. Tetapi dalam penerimaan itu, ajarkan kami juga mau membenahi apa yang bisa kami benahi. Ajarkan kami berjuang dan berupaya untuk apa yang kami impikan dan bisa lakukan. Serta ajarkan kami berserah dan percaya kepada apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga ketika kami menjalani hari-hari ke depan, kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain dan tidak menjadi musuh bagi diri kami sendiri. Kami yakin apapun kondisi yang saat ini terjadi dalam hidup kami, Tuhan selalu ada bersama kami, memperhatikan, menyertai, bahkan juga turut merasakan apa yang kami rasakan saat ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami selalu menerima diri kami dan juga sesama kami, sebagaimana Tuhan juga menerima dan mengasihi kami semua. Dalam malam yang semakin larut ini, izinkan kami menikmati istirahat kami malam ini dengan penuh rasa damai. Dan bagi kami yang melanjutkan aktivitas karena tugas dan tanggung jawab yang harus kami lakukan, sertailah kami Tuhan. Serta mampukan kami esok hari menerima pengasihan Tuhan lewat nafas kehidupan yang bisa kami nikmati. Dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.